Nah, kalau saya sih merasa bahwa selama kita suka dan bisa memperjuangkan untuk uh, jadi yang terbaik lah misalnya gitu, jurusan apapun oke, nggak masalah gitu. Nah, tapi kan memang nggak semua orang bisa menjamin itu ya, atau mungkin kita sendiri pun nggak bisa menjamin gitu bahwa kita bisa jadi yang terbaik. Tapi kalau kita pas daftar visa kerja, itu kan pasti udah keterima dulu tuh. Kuliah S2 dan S3 dan mungkin informasi S1, beasiswa terbesar tuh berapa rupiah sih Pak Jati? Cash yang bisa kita tabung. Jadi pemerintah Singapura tuh ngasih apa subsidi gitu lah. Terus ada loan, setelah itu ada loan, terus setelah itu kalau dia dapat beasiswa lagi dari perusahaan lokal Singapura, dia dapat tambahan biaya hidup lah sekitar. Terus kesempatannya dari apa aja sih yang biasa? Yang kita tahu kan ya dari pemerintah kita ada LPDP kan ya. Tapi kalau dari luar-luar kan kita suka nggak tahu tuh informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Jati. Pak Jati ini saya minta maaf sebelumnya, saya mau menyampaikan bahwa menurut saya Pak Jati termasuk salah satu terbaik lah di angkatan kami di teknik mesin ITB. Jadi saya mau nanya ke Pak Jati ini, apa ya? Saya mau nanya ini sebenarnya, tapi saya nggak tahu bahasa yang tepat. Jadi manfaat nggak sih masuk teknik mesin tuh? Manfaat maksudnya Manfaat. buat kita nih. Iya buat kita. Wah, aduh, ini gimana? Ya, kalau kita lihat dari sisi takdir ya mau nggak mau lah itu mah Manfaat ya. pasti ada hikmahnya, pastilah ada hikmahnya. Tapi kalau di manfaat itu kok rasanya mesti membandingkan ya. Saya nggak, saya bingung jawabnya jadinya benar. Oke oke. Membandingkan kalau saya masukkan yang mesin gini, kalau nggak gimana gitu. Dan maksudnya gini, kalau Susah misalnya jawabnya. eh untuk karakteristik Pak Jati gitu ya, untuk Pak Jati, apakah setelah melalui perjalanan sepanjang ini, kalau misalnya mungkin ambil jurusan lain, karena dulu kan SMA mungkin kita nggak betul-betul tahu ya jurusannya ada apa aja gitu ya. Nah, apakah kira-kira ada jurusan yang lebih cocok untuk Pak Jati gitu? Nggak tahu juga. Karena saya belum punya kesempatan untuk Coba ya. mencari tahu jurusan lain itu seperti apa isinya gitu. Oke oke oke. Actually di dalemin. Saya belum tahu tuh. Nanti Oke. ini lagi apa? Penyesalan. Nggak. Ah, Tapi gini, em, sekarang ini kan memang memang apa namanya, ada isu-isu ya, misalnya dengan perkembangan zaman atau mungkin dengan adanya kalau yang kemarin-kemarin cukup besar revolution industri ya, 4.0 4.0 ya gitu ya. Tapi kalau misalnya zaman sekarang ya mungkin corona atau apalah, saya nggak tahu. Setelah ini kan harusnya ada sesuatu hal yang cukup besar nih yang terjadi ya, karena pandemi ini kan lumayan dalam. Nah, sehingga banyak orang yang suka milih-milih jurusan gitu. Jurusan ini jangan masuk nih, jurusan ini lebih banyak kemungkinan lowongan kerjanya lah misalnya ya. Paling gampang kalau orang Indonesia pikir kan gitu ya. Lowongan pekerjaan, masa depan gitu. Nah, kalau saya sih merasa bahwa selama kita suka dan bisa memperjuangkan untuk uh, jadi yang terbaik lah misalnya gitu, jurusan apapun oke, nggak masalah gitu. Nah, tapi kan memang nggak semua orang bisa menjamin itu ya, atau mungkin kita sendiri pun ya. nggak bisa menjamin gitu bahwa kita bisa jadi yang terbaik. Tapi kan, nah, ada ini nggak, atau mungkin di Singapura misalnya, saya nggak tahu, mungkin atau di mana lah yang Pak Jati rasakan yang kaitannya dengan hal-hal itu terkait jurusan gitu. Artinya ada nggak jurusan yang diprioritaskan dan dihindari gitu? Kalau memang tujuannya untuk mencari pekerjaan di negara tertentu gitu ya, kita memang harus benar-benar lihat sih, benar-benar lihat
di negara itu lulusan apa yang kurang. Lihatnya dari mana kalau kayak gitu? Ya, itu bisa dilihat dari kampus itu nawarkan jurusan apa aja dan jumlah mahasiswanya berapa banyak gitu. Terus dari jumlah mahasiswa artinya kalau banyak apa, kalau sedikit artinya apa? Ya, kalau kalau banyak itu artinya jumlah lulusan di negara itu untuk jurusan itu kan banyak. Iya, jadi kalau misalnya kita mau apa ya, jadi dilihat dilihat sebagai orang yang spesial gitu di negara itu ya kita ambil jurusan yang jarang justru. Ya, kayak misalnya teknik mesin gitu ya. Saya coba buka buka aja nih pengalaman saya gitu. Eh, ya jurusan teknik mesin itu kalau di Singapura ya cukup umum gitu. Kalau kita dari Indonesia terus mau cari kerja di sana dengan eh, apa ijazah teknik mesin mungkin sulit bersaing sama orang-orang di sana. Ya karena kan supply dari dalam sendiri udah banyak gitu. Oke, oke. Nah, kalau jarang bukannya demand-nya juga mungkin jarang juga ya? Nah, tapi kalau kita pas daftar visa kerja itu kan pasti udah keterima dulu tuh. Oh, gitu. Iya. Karena kasus di Singapura visa kerja ini optimal ya. Wah, artinya dia duluan dan sulit ya. Ah, Lebih sulit dapat visa daripada dapat kerjaan di sana. betul sekali. Oke, oke. Iya, iya. Tapi saran saya sih ya lakukan yang kita senangi aja lah. Lebih apa? Lebih tentram di hati bukan sih? Iya kan? Nah, perjalanan Pak Jati nih, milih SMP, milih SMP di mana, milih SMA di mana, itu apakah sama dengan sebagian besar dari kita yang diarahkan orang tua atau ada pengalaman lain? Terus nanti juga milih S2 kuliah di mana, milih S3 kuliah di mana gitu. Nah, sampai sampai ya SD sampai SMA sih semua kalau saya sih orang tua semua ya. S1 ya orang tua berkurang sedikit porsinya. Nah, kalau S3 itu udah terserah saya sendiri semua. Nah, terus pemilihan S2, S3 itu artinya kenapa milih di situ? Kalau saya sih berdasarkan kesempatan aja. Dulu adanya kesempatan di situ, saya coba dapat, udah saya terima aja. Itu yang S2, S3 juga. S2. Kalau yang S3 dulu S3 agak beda sedikit karena saya memang pengen carinya ke situ. Jadi saya coba usahakan. Oh, yang arahnya topiknya itu ya. Arah topiknya itu. Jadi apakah sampai tahapan Pak Jati yang ngajukan topiknya atau mereka juga sebenarnya punya topik yang sejenis? Topik topik aktual yang dikerjakan di riset S3 itu baru muncul kira-kira 1,5 tahun jalan S3. Jadi dari awal tuh belum muncul topik itu belum. Jadi kita cari-cari dulu lah. Tapi kan cari-cari dulu. Kita ini kan yang banyak lah saya dan banyak teman-teman yang mau S3 juga kita suka bingung gitu. Di awal bukannya kita harus punya proposal disertasi gitu ya. Iya, tapi dulu juga iya ada juga kan? Ada juga, cuman nggak dipakai gitu. Kalau di kasus saya sih nggak dipakai ya. Kasus saya juga enggak. Artinya nggak usah pusing lah ya sama gituan ya. Nggak usah pusing sama gituan. Karang aja dulu ya. Ngarang dulu aja. Oke. Ngarang dulu lah. Dan itu bisa jauh kan ya? Ya bisa jauh sekali. Tapi ini ya tergantung. Tapi kita harus sesuai lah nulis proposal disertasinya dengan profesor yang kita mau kerja di situ. Artinya interestnya lah ya, setidaknya interestnya harus sesuai. Kalau kita pengen dengan profesor yang bidangnya sistem kontrol, terus kita nulis proposalnya termodinamika ya nggak bisa dipindahin pasti ke profesor yang termodinamika nanti. Dan kalau di somehow anggaplah di luar negeri gitu memang kita nginduk ke profesor ya. Kalau saya enggak. Kalau saya kan
Dan dari Kalau awal itu kita ya, ingin ya? Atau di ya pertengahan dari bisa awal. pindah? Oh, di pertengahan pindah itu kalau di kasus saya profesornya membolehkan. Boleh pindah profesor boleh. Dia nggak sakit hati. Enggak. Tapi resiko kita berat sekali loh kalau pindah. Kan waktunya jadi lebih sedikit. Oh, karena mulainya jadi mundur ya. Mundur. Nah, Kuliah S2 dan S3 dan mungkin informasi S1, beasiswa terbesar tuh berapa rupiah sih Pak Jati? Cash yang bisa kita tabung. kalau di Singapura tuh kita dapatnya 25 juta ya. Oke, 20 itu sampai belum 2, pengeluaran ya. 20 sampai 25 juta sebelum pengeluaran. Pengeluarannya berapa? Kalau S3 kan? kita hidup S3 ya, S3. Singapura tuh sekarang udah nggak ngasih S2 lagi. Oh, beasiswa S2 nggak ada. Ya, udah nggak ada. Setahu saya sudah nggak ada. Oke, oke. Kalau dulu zaman saya itu masih ada. S1 apalagi ya? Paling loan-loan aja ya. S1 sekarang masih ada nggak ya? Dulu tuh ada loh dikasih, tapi ini apa? Sifatnya uh, cuman Pinjaman. untuk living expenses aja. Jadi dia Oh, kecil. dia dia nggak membayari total biaya kuliah, nggak. Oke. Jadi kalau S1 dulu kenalan saya itu dia dapatnya dibayarin biaya kuliah itu sebagian Hmm. di apa? Sorry. Jadi pemerintah Singapura tuh ngasih apa? Subsidi gitu lah. Terus ada loan, setelah itu ada loan, terus setelah itu kalau dia dapat beasiswa lagi dari perusahaan lokal Singapura, dia dapat tambahan biaya hidup lah sekitar ada yang 3 juta sampai 6 juta sebulan Ya. gitu. Mm-mm. Nah, kalau tadi misalnya 25, itu biaya hidup normalnya berapa dan minimnya berapa? 10 juta lah ya. Itu Saya pikir sekarang sudah, tapi belum sewa tempat ya? sudah sama-sama tempat. Ya. Oh, 10 juta normal. Oh, masih bisa nabung ya? Nah, buat seorang ya, buat seorang. Ya. 10 sampai 15 mungkin ya. Cuma 10 tinggal sampai 15 lah. Vibe-nya untuk dapat beasiswa itu ya. Mm-mm. Terus kesempatannya dari apa aja sih yang biasa? Yang kita tahu kan ya dari pemerintah kita ada LPDP kan ya. Tapi kalau dari luar-luar kan kita suka nggak tahu tuh informasinya. Biasanya dari kampus sendiri. Oh, jadi kita ngontak kampus ya, minta tolong gitu atau mereka buka lowongan. Iya, di website kampusnya itu ada bagian scholarship-nya. Oh, gitu. Termasuk untuk S3 ya. Termasuk untuk S3. Pak Jati dapatnya dari itu ya. Iya, dari situ. Oh, oke. Ya kita selama ini hanya ya kebanyakan dari kita lah ya, hanya buka atau nunggu informasi bukaan beasiswa tertentu kan gitu ya. Sangat jarang lah kita buka di website kampus ya. Cari-cari aja. Terus kalau misalnya ke universitas di Jepang tuh, kadang-kadang labnya si profesor itu dia punya dana juga untuk kasih beasiswa kadang-kadang. Labnya profesor. Oke Pak Jati. Ya, terima kasih banyak Pak Jati. Kita di sesi ini sudah berbagi. Kalau Pak Jati ada yang bisa ditambahkan, tambahkan Pak Jati. Intinya jangan menyesal aja lah pokoknya. Ya, jangan sesali yang kita sudah lakukan. Jadi kenapa nggak boleh nyesel Pak? kan nggak bisa diulang. Oke. Kalau menyesal nanti menyisakan titik hitam. Kalau ada titik hitam di hati itu, kita nggak bisa perform sebaik-baiknya kalau ada penyesalan. Iya nggak sih? Saya yang paling kerasa gini Pak, kalau misalnya nih saya lagi belajar, besoknya mau ujian, ketiduran Pak, bangun jam 6 pagi, ujiannya jam 7. Wah, itu yang pertama muncul pasti nyesel Pak, kenapa bisa ketiduran ya. Iya, tapi kalau udah biasa gitu nggak nyesel nanti. Kalau udah kebiasaan ntar kayak nyesel. Iya. Oh wes biasa. Oh gawat ya.
Iya, iya, iya. Tapi kenyataannya kalau misalnya kita masuk juga terus nanti ujian ya lolos juga. Tapi setan pertama itu kita nyesel, setelah itu kita pengen gimana caranya nggak usah ikut ujian gitu. Kalau saya ya. Udah pokoknya gimana ya gitu. Nah, itu dilawan, tetap jalan, berangkat, alhamdulillah ya lolos juga gitu ya. Ya alhamdulillah lah kita selesai juga ya. Iya. Ya selamat Pak Jati, PhD. Oh iya, satu lagi, kalau saya nggak tahu bisa dijawab atau enggak. Nah, PhD kan di sana PhD juga ya? Iya. Oke, nah kalau kita kan dokter ya, saya nggak tahu apakah ini hanya urusan teknis atau non teknis. Artinya PhD itu kan filosofi dokter ya. Nah, orang itu kalau di YouTube suka bilang bahwa PhD itu memang filosofis gitu. Nah, kalau apakah memang betul? Terus filosofi apa sih gitu? Di teknik itu kan filosofi apa gitu yang bisa gimana tuh? Nggak pernah mikirin itu aku. Aku ya nggak pernah mikirin itu ya. Pokoknya sih aku pengen ngambil S3 di sini. Terus dapat gelarnya apa ya terserah lah. Alhamdulillah. Baik Pak Jati, kita closing dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.